Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video praktik baik mencetak generasi emas Indonesia melalui reality, research based learning, and digital literacy integration dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Zahratul Irma, guru IPA SMP Negeri 1 Tamat. Indonesia memiliki impian besar, mencetak generasi emas 2045. Generasi yang kritis, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global untuk mencapai visi Indonesia maju. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran ini, guru dapat mendorong setiap murid untuk menggali potensinya, memaksimalkan bakat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Langkah awal yang saya lakukan adalah memberikan asesmen diagnostik. Asesmen ini mengukur keterampilan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Beberapa keterampilan yang harus dikuasai generasi emas. Hasil asesmen diagnostik menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan berpikir kritis murid sebesar 60,56, kreativitas 69,44, kolaborasi 60,13, dan komunikasi 59,84. Keempatnya berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan 4C murid perlu ditingkatkan. Sebagai guru, upaya yang saya lakukan adalah dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan model pembelajaran berbasis riset atau research based learning dengan mengintegrasikan literasi digital. Saya mengimplementasikannya pada mata pelajaran IPA, materi, metode, ilmiah. Murid diberikan tugas proyek penelitian dengan memanfaatkan platform digital untuk mencari referensi, menyajikan data, dan mengomunikasikan hasil penelitian. Adapun diferensiasi konten terletak pada judul penelitian yang beragam, sesuai dengan minat bidang penelitian. Proses yang dilalui juga berbeda, bergantung pada kebutuhan prosedur dan data yang diperlukan. Demikian pula produknya juga berbeda, bergantung pada hasil penelitian. Pembelajaran diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Hadir dalam pembelajaran tepat waktu. Aktif dalam melakukan pembelajaran. Lalu, memberikan motivasi, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kriteria penilaian. Setelah itu, masuk tahap pertama pembelajaran, yaitu merumuskan pertanyaan. Pada tahap ini, guru membimbing murid menemukan ide penelitian. Bagi murid yang kesulitan, guru memberikan referensi ide berupa daftar judul pemenang lomba opsi tingkat SMP selama 3 tahun terakhir. Guru mengarahkan murid menuliskan sebanyak-banyaknya ide untuk melatih keterampilan kreativitas. Lalu, memilih satu ide terbaik untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, murid dengan topik penelitian sejenis dikelompokkan. Setiap kelompok diminta memilih satu ide penelitian terbaik dari semua ide penelitian anggota kelompok untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Ide penelitian yang dipilih dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengkaji literatur. Murid mengkaji literatur dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, YouTube, dan lain sebagainya. Pengintegrasian literasi digital dapat melatih keterampilan berpikir kritis murid dalam menyaring informasi. Setelah itu, murid mendefinisikan pertanyaan. Murid diarahkan untuk merumuskan tujuan penelitian dan hipotesis. Langkah berikutnya adalah merancang penelitian. Rancangan penelitian berupa variabel, alat dan bahan, serta prosedur penelitian. Kegiatan ini dapat melatih keterampilan kreativitas dan kolaborasi. Hal yang berikutnya yaitu nilai pH. Prosedurnya kita pertama meletakkan semut merah di antara yang di sini ada ruangan, di sini juga ada kulkas. Kegiatan berikutnya
adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Murid bekerja sama dengan kelompoknya untuk mengumpulkan data penelitian. Hal ini dapat melatih keterampilan kolaborasi dan berpikir kritis. Terkadang ada beberapa rancangan yang harus diubah atau dimodifikasi menyesuaikan kondisinya. Hal ini dapat melatih keterampilan kreativitas. Proses pengumpulan data juga didokumentasikan dalam bentuk video. Hal ini dapat melatih keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Kegiatan ini melatih keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan. Integrasi literasi digital diperlukan untuk mencari referensi. Keterampilan menganalisis dan mengevaluasi informasi sangat menentukan. Keterampilan menyampaikan ide dalam diskusi juga berpengaruh. Kegiatan ini dapat melatih keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Terakhir adalah tahap melaporkan hasil penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk poster digital sebagai media presentasi untuk melatih keterampilan komunikasi. Sudah melakukan sistemnya 120 bagian 0 80. Kesimpulannya adalah limbah deterjen adalah limbah yang paling berbahaya dan dapat mempengaruhi kehidupan yang ada di air sungai. Jadi intinya yang paling buruk dipakai itu yang dari pelepah pisang. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan refleksi. Kemudian, guru memberikan asesmen sumatif untuk mengukur keterampilan 4C. Hasil asesmen sumatif menunjukkan peningkatan. Rata-rata keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi murid naik menjadi kategori tinggi. Dengan rata-rata keterampilan berpikir kritis murid sebesar 90,14, kreativitas 89,39, kolaborasi 81,24, dan komunikasi 77,10. Semua keterampilan ini mengalami peningkatan. Keterampilan berpikir kritis meningkat tinggi dengan nilai N-gain 0,75. Sementara keterampilan lainnya meningkat sedang dengan nilai N-gain 0,65 untuk kreativitas, 0,53 untuk kolaborasi, dan 0,43 untuk komunikasi. Ini menunjukkan bahwa Research-Based Learning and Digital Literacy Integration dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keterampilan 4C. Dengan pembelajaran penelitian ini, saya bisa membebaskan ide-ide kreatif saya, dimulai dari penasaran akan hal ini dan hal itu, dan proyek penelitian ini membantu saya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya, rasa penasaran saya. Nah, dari itu saya bisa melatih kreativitas saya, problem solving, dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi selama penelitian dengan ide-ide saya. Bukan hanya basic konsep yang seringkali abstrak bagi anak-anak SMP ya, tetapi kemudian dibawa sampai ke proyeknya sehingga muncul satu produk tertentu. Nah, itu sangat bagus, siswa akan sangat tertarik tentunya karena konsep yang seringkali abstrak itu kemudian langsung dibawa ke penerapan. Pembelajaran berdiferensiasi baik itu konten, proses maupun produk akan menjadikan anak-anak yang kreatif, kolaboratif, dan inovatif, sehingga anak-anak dalam belajar tidak menjadi bosan. Penggunaan riset sebagai dasar pembelajaran mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri, sementara literasi digital membuka akses ke berbagai sumber belajar. Siswa tidak hanya lebih aktif dan kreatif, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan yang sangat diperlukan generasi emas Indonesia. Pembelajaran berdiferensiasi, berbasis riset, dan literasi digital tidak hanya membekali murid dengan pengetahuan, tapi juga keterampilan 4C. Dengan keterampilan 4C yang dilatih sejak dini, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, inovatif, dan siap bersaing di era global. Mari terus berinovasi dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk mencetak generasi emas Indonesia. Guru hebat Indonesia maju.